integral trigonometri. Beberapa integral trigonometri yang akan kita pelajari di 7.3 ini ya. Di sini kita akan diberi teknik-tekniknya. Yang akan kita bahas hanya bentuk-bentuk ini aja. Kalau bentuk lain gimana yang selain tidak ada di sini? Ya, kita nggak ada teknik pastinya untuk mengerjakan itu gitu. Misalkan di sini kan kita hanya akan mempelajari 5 bentuk aja ya. Yang pertama integral sin pangkat n sama cos pangkat n. Kemudian yang kedua, kombinasi perkalian antara sin dan cos. Sin pangkat mx, cos pangkat nx. Kemudian yang ketiga, ini integral perkalian antara sin dan cos. Sin mx cos nx, sin mx sin nx, cos mx cos nx. Terus yang keempat, integral tan pangkat n dan kot tan pangkat n. Yang kelima, tan pangkat m, sekan pangkat n, kot pangkat m, kosekan pangkat n. Kalau misal kita menemukan integral trigonometri selain yang ada di sini, ya berarti tidak ada teknik pastinya gitu. Ya mungkin pakai integral parsial, mungkin pakai substitusi gitu. Atau mungkin bisa jadi memang tekniknya belum ada gitu. Nah, teknik-teknik yang diberikan di sini otomatis hanya untuk menuntun kalian ya. Meskipun kalian nggak ikut tekniknya juga nggak apa-apa. Yang penting prosesnya benar aja nanti sampai belakang. Jadi yang dipelajari di sini maksudnya nggak harus kalian pakai ini gitu ya, karena masih banyak teknik integral lain juga kan. Ada nanti pecahan parsial atau mungkin substitusi biasa gitu. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Kayaknya saya dari catatan aja deh. Sebentar. Nah, ini. Beberapa integral trigonometri. Yang akan pertama kita bahas itu bentuk sin pangkat nx dan cos pangkat nx. Kalau kita menemukan bentuk integral seperti ini, kita harus lihat dulu n-nya itu genap atau ganjil. Kalau misalkan n-nya itu ganjil, maka langkah yang pertama adalah keluarkan salah satunya. Jadi misal sin pangkat 5x. Oke, keluarin sin x-nya. Sisanya berarti nanti sin pangkat 4 gitu ya. Kalau misal integral cos pangkat 9x. Keluarin aja cos x-nya. Bukan dikeluarin ya, maksudnya dipisahkan. Integral cos pangkat 8x kali cos x dx gitu maksudnya. Jadi langkah yang pertama adalah keluarkan sin x atau cos x-nya. Kemudian yang dikeluarkan nanti kan jadinya di belakang ya cos x dx gitu atau sin x dx. Sisanya kalau misalkan yang dikeluarkan sin, nanti sisanya harus dalam bentuk cos. Kalau yang dikeluarkan cos, sisanya harus dalam sin. Gitu. Jadi nanti idenya itu menggunakan substitusi biasa. Sebagai contoh, ini misalkan ya, saya contohkan yang ada di sini aja deh. Cos pangkat 5x dx. Pertama kita keluarkan cosnya dulu. Integral cos x dx-nya dipisahkan, sisanya berarti cos pangkat 4x kan? Nah, idenya tuh cos x dx ini biar jadi du. Berarti u-nya harus sin kan? Kalau u-nya sin x, du-nya adalah cos x dx. Sehingga sisanya ini harus kita ubah menjadi sin. Gimana cara ngubahnya? Nah, untuk kasus yang n pangkat ganjil, kita hanya menggunakan identitas yang ini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti kita harus ubah nih, cos pangkat 4x ini biar jadi dalam sin, harus dibentuk dalam bentuk cos kuadrat x dipangkatkan sesuatu. Karena otomatis kalau kita pisahkan salah satunya, sisanya tuh genap. Kalau genap, berarti kita bisa tuliskan sebagai cos kuadrat x dipangkatkan sesuatu gitu. Contohnya ini cos pangkat 4x dikuadratkan. Cos pangkat 4x bisa dituliskan sebagai cos kuadrat dipangkatkan 2. Nah, si cos kuadrat x ini bisa kita tuliskan dengan identitas ini ya. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x gitu. Jadi ini 1 min sin kuadrat x dikuadratkan cos x dx. Sehingga kita bisa misalkan u-nya adalah sin x, du-nya adalah cos x dx. Sehingga bentuk akhirnya adalah integral 1 min u kuadrat dikuadratkan du.
Nah, kemudian ini kan tinggal dikali-kaliin aja ya, yang 1 min U kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 min 2U plus U pangkat 4 DU. Diintegralkan cukup mudah karena polinom biasa ya. U min 2 per 3 U pangkat 3 tambah 1/5 U pangkat 5 plus C. Kemudian U-nya disubstitusikan lagi sin X. Gitu. Paham ya? Untuk yang ganjil itu cukup mudah. Mungkin saya contohkan yang lainnya. Ini subbab 7.3 ya. Beberapa integral trigonometri. Hanya beberapa, jadi nggak seluruhnya tercakup ada di sini. Suara saya terdengar kan ya? Saya takutnya tidak terdengar. Terdengar, Bu. Ada terdengar, Bu. Soalnya tadi pagi saya udah ngomong panjang lebar, ternyata masih ke mute. Integral trigonometri. Contohnya, tadi kita lagi ngomongin tipe pertama ya. Tipe pertama itu bentuk integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Dan ini dibedakan menjadi 2 juga jika n-nya itu ganjil. Langkah-langkahnya udah saya tuliskan di catatan saya aja ya, nggak usah ditulis di sini. Contohnya, tadi udah dicontohkan cos, berarti sekarang saya contohkan untuk yang sin ya. Integral sin pangkat yang mudah aja lah ya, nggak usah banyak-banyak, 3x gitu, dx. Maka pisahkan salah satunya, jadi di sini sin x dx, sisanya yang ada di sini berarti sin kuadrat x. Sin kuadrat x. Kemudian, kalau sinnya yang dikeluarin, nanti kita misalinya harusnya cos. Biar nanti sin x dx itu jadi du atau min du. Akibatnya sisanya ini harus kita ubah menjadi bentuk cos. Diubah ke dalam bentuk cos. Intinya kalau n-nya ganjil, yang kita gunakan itu hanya identitas sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Cuma ini aja identitas yang dipakai kalau n-nya ganjil. Sebetulnya kalau di SMA kita juga udah sering ya melihat integral trigonometri. Dan sebagian besar itu kita melibatkan identitas gitu. Cuma kalau dulu waktu di SMA saya entah gimana ya, kayak nggak nangkep aja gitu, nggak nangkep kalau kayak gini harusnya gimana. Kayak dulu ya udah pokoknya ada identitas pakai aja mana yang berhasil gitu. Ini kita ubah menjadi cos. Sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat x. Sin x dx. Kemudian kita misalin cosnya. Jadi du-nya adalah min sin x. Kalau gitu, sin x dx di sini adalah minus du. Gini ya. Sehingga kita peroleh bentuknya setelah disubstitusi adalah 1 min u kuadrat minus du. Atau bisa kita balik ya. Min 1 kali 1 min u kuadrat. Berarti kan integral u kuadrat min 1 du. Diintegralkan sepertiga u pangkat 3 min u. Jangan lupa plus c. Kemudian u-nya kita kembalikan lagi. Jadi sepertiga cos pangkat 3x min cos x. Oke, ini baru tipe 1 dan n ganjil. Sekarang kalau n-nya genap. Kalau n-nya genap itu gimana? N genap. Nah, kalau n genap kita gunakan identitas double angle. Jadi yang ini. Sin kuadrat x bisa kita tuliskan sebagai 1 min cos 2x bagi 2. Kalau cos kuadrat x itu sama dengan 1 plus
2x bagi 2. Ini identitas biasa ya, di mana cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x plus 1. Saya mau ngomong apa tadi ya? Ya ini nanti prinsipnya sama seperti prinsip reduksi sih. Cuma kalau reduksi kemarin kan integralnya cos pangkat n gitu. Nanti di sini kan kita dikasih jelas integral cos pangkat 8 atau integral cos pangkat berapa, integral sin pangkat 4 gitu. Emang udah ada angkanya. Tapi nanti akan reduksi juga akhirnya. Maksudnya bukan rumus umum reduksi, tapi kita melakukan reduksi aja yang tadinya cos pangkat 8 akan berubah jadi cos pangkat 4. Berubah lagi jadi cos pangkat 2. Jadi semakin lama semakin kecil sampai nggak ada pangkatnya. Jadi sebenarnya yang masalah di integral trigonometri itu kan karena ada pangkat. Kalau nggak ada pangkat sebetulnya nggak masalah. Misal integral cos 5x. Tidak ada pangkatnya sama sekali. Ya kita bisa integralin secara langsung. Jadi 1/5 sin 5x. Tapi kalau cos pangkat 5x itu kan yang susah gitu. Nah, sekarang saya contohkan misal integral. Saya tulis aja ya. Maksudnya kalau baca catatan takut bingung. Biar tahu prosesnya aja sih. Contoh integral cos pangkat 4x dx. Nah, pertama, kalau n-nya genap, otomatis kan bentuknya cos pangkat genap x. Bisa dituliskan dalam bentuk integral cos kuadrat x yang dipangkatkan sesuatu gitu. Kalau di sini 2. Misal saya punya integral cos pangkat 6x dx. Ya berarti bisa dituliskan sebagai cos kuadrat x pangkatin 3 gitu. Intinya sih nanti cos pangkat genap itu kan bisa dituliskan sebagai 2n ya, atau 2k deh biar bedain. 2kx pasti akan bisa dituliskan sebagai cos kuadrat dipangkatkan k. Sin juga sama. Sin pangkat 2kx itu bisa dituliskan sebagai sin kuadrat yang dipangkatkan k. Sehingga yang dipangkatkan ini, si cos kuadrat sama sin kuadrat, bisa kita ubah ke bentuk ini. Sin kuadrat jadi 1 min cos 2x per 2, cos kuadrat jadi 1 plus cos 2x per 2. Nah, kita ubah cos kuadratnya. Berdasarkan identitas, kita peroleh cos kuadrat 1 plus cos 2x bagi 2. Nah, kemudian dikuadratkan ya. Nah, kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan. Ini kan setengah kuadrat, itu 4. Bisa kita keluarkan aja biar nggak mengganggu. Jadi 1/4 integral 1 plus cos 2x dikuadratkan. Yaitu 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Gitu kan? dx. Sekarang saya pisah-pisah aja biar gampang. Jadi 1/4 dikalikan dengan integral 1 dx ditambah integral 2 cos 2x dx ditambah integral cos kuadrat 2x. Nah, muncul lagi ya. Ternyata muncul lagi cos kuadrat, cos pangkat n gitu. Jadi muncul lagi ini. Sebetulnya prinsipnya reduksi. Yang tadinya cos pangkat 4 jadi ke bagi 2 gitu. Maksudnya hasilnya jadi lebih kecil lagi. Kita menemukan cos kuadrat. Nanti kalau misalkan ada cos pangkat 8, nanti akan menemukan cos pangkat 4. Nanti akan menemukan cos kuadrat. Jadi seperti rumus reduksi gitu, berkurang sampai nggak ada pangkatnya sama sekali baru bisa kita integralin gitu. Nah, yang ini berarti kita harus reduksi lagi, harus kita ubah lagi. Dimana kita tahu bahwa rumus cos kuadrat tadi adalah 1 plus cos 2x bagi 2. Tapi ini kan cos kuadrat x. Kalau misalkan cos kuadrat 2x gimana? Kalau cos kuadrat 2x berarti kan seperti x-nya diganti dengan 2x gitu ya. Artinya ini 1 plus cos 2 kalinya 2x. Karena kalau misalkan di sini itu x, ini kan 2x ya.
Berarti kalau di sini 2X, ya di sini 4X gitu. Ini ya. Jadi ini bisa kita tuliskan lagi sebagai 4 integral 1 dx ditambah, ini 2-nya saya keluarin aja, cos 2x dx ditambah integral, nah ini 1 plus cos 4x bagi 2 dx. Di sini kita lihat sudah tidak ada sama sekali pangkatnya ya, jadi kita bisa integralkan. Kalau mau disederhanain dulu juga nggak masalah. 4 integral 1 dx ditambah 2 integral cos 2x dx ditambah ini integral setengah dx ditambah setengah integral cos 4x dx. Ini saya pisah-pisah semua. Kalau ada yang sama digabungin juga nggak masalah. Kita integralkan 1 dx integralnya x. Kemudian 2 cos 2x. Cos 2x integralnya setengah sin 2x ya. Otomatis 2 kali setengah kan habis. Jadi sisanya tinggal sin 2x. Atau saya tulis deh biar nggak bingung. 2, ini kan memang udah ada 2. Cos 2x integralnya adalah setengah sin 2x. Pakai substitusi biasa ya kalau belum bisa. Ditambah integral setengah adalah setengah x. Kemudian ini ada setengah. Cos 4x integralnya adalah 1/4 sin 4x. Oke, kita sederhanakan. Ini x bisa disatukan dengan setengah x. Jadi 1/4 dikalikan 3/2x. Lupa plus c-nya. 3/2x ditambah sin 2x ditambah 1/8 sin 4x plus c. Mau dikalikan lagi juga boleh, mau lebih sederhana, bebas. Pokoknya yang penting kita udah beres ngintegralin gitu. Kecuali nanti kalau soalnya bentuknya PG, pilihan ganda. Mau nggak mau kan kita harus mengubah ke bentuk yang ada di pilihan ganda gitu ya. Jadi kita ya siap-siap harus tahu identitas gitu. Misal sin 4x mau diubah menjadi sin 2x, bagaimana caranya gitu. Oke, yang ganjil ada pertanyaan? Untuk n ganjil dan n genap, sorry. Ini kan tadi integral sin pangkat n sama cos pangkat n. Untuk n ganjil tadi idenya adalah substitusi, pisahin salah satu, kemudian sisanya diubah menggunakan identitas, kemudian kita misalkan pakai substitusi biasa. Kalau n-nya genap, idenya adalah direduksi sampai nggak ada pangkatnya. Gitu. Ini baru tipe pertama. Ada pertanyaan tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Jadi berarti nanti kayak ada gabungan ganjil genap gitu ya, Bu? Kalau misalkan pangkat 10 ceritanya. Oh, pangkat 10? Iya benar. Benar-benar. Misal pangkat 10 gitu ya. Saya contohkan. Integral cos pangkat 10 x dx gimana? Nah, ini berarti kan pertama pakai genap dulu ya. Jadi integral cos pangkat 2x, karena kalau pangkat genap kan harus kita ubah menjadi cos kuadrat x pangkat sesuatu. Pangkat 5 gitu. dx. Gini, pangkat 10 kayaknya terlalu panjang ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalian sisanya beresin ya. Ini idenya dulu. Jangan pangkat 5 deh. Pangkat 6 aja nggak apa-apa ya. Biar nggak repot. Pangkat 6. Berarti ini pangkat 3 gitu. Jadi akan diperoleh cos kuadratnya harus diubah menjadi 1 plus cos 2x ya. Cos 2x per 2 dipangkatkan 3. Kalau kita kalau kita kalau kita pangkatkan 3, setengah pangkat 3 1/8, saya keluarkan aja 1/8, integral 1 plus cos x pangkat 3. Itu kan jadinya 1 ditambah 1 kuadrat 3 cos 2x, itu kan, ditambah, ini saya pura-puranya udah dapet gitu. Ini pangkatin 3 aja pakai segitiga Pascal kan bisa. 3 cos 2x ditambah 1, kan 1 3 3 1 ya. 3 cos kuadrat 2x ditambah
cos pangkat 3 2x. Nah, ini ketika kita peroleh seperti ini kan mau nggak mau kita harus bisa pisahin. Jadi 1/8 dikalikan dengan integral 1 dx ditambah integral 3 cos 2x dx ditambah 3 kali integral cos kuadrat 2x dx ditambah integral cos pangkat 3 2x dx. Nah, kalau ini kan bisa langsung diintegralin. Ini bisa diintegralin juga ya. Nah, yang ini harus kita reduksi kan karena masih genap. Jadi kalau masih genap ya kita reduksi lagi. Ini reduksi dengan cara yang genap ya. Ini pakai yang ganjil, pakai n ganjil gitu. Atau saya tulisnya ini masih n genap kan gitu. Berarti masih harus direduksi. Kalau yang n ganjil, pakai yang n ganjil. Gitu. Maksudnya gitu ya yang ditanyakan? Iya, Bu. Permisi, Benar. Bu. Oke, iya. Izin bertanya. Kalau misalnya diterabas aja pakai yang rumus reduksi nggak masalah kan, Bu ya? Kalau diterabas aja pakai rumus reduksi. Oh, maksudnya setelah kita peroleh rumus reduksi yang waktu itu ya? Yang Iya. ya. Boleh, boleh aja. Rumus reduksi itu kemarin kan di PR-in ya, yang integral cos pangkat n. Nah, Iya, Bu. ya pakai aja. Pakai nanti kan integral cos pangkat n sama dengan bla 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 ditambah integral cos pangkat n-2. Otomatis kalau integral cos pangkat 8 misal, jadi nanti kita masih harus ngintegralin cos pangkat 6. Nanti reduksi lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu, terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya idenya sama seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk tipe yang pertama ini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tipe kedua. Tadi ini tipe pertama, itu tentang sin pangkat n sama cos pangkat n aja. Sekarang kombinasi perkalian. Jadi tipe yang kedua, ini adalah kombinasi perkaliannya, integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Jadi ini yang kedua. Terus, nah ini sebenarnya idenya juga mirip sama yang tadi. Cuma bedanya ada sin sama cos aja. Saya bedakan. Yang pertama, kalau M atau N-nya ada yang ganjil. Kalau dua-duanya ganjil gimana? Nggak apa-apa, malah kita punya dua pilihan. Kalau salah satunya ganjil, ya pilih yang ganjil, kita pisahkan salah satu yang ganjil itu gitu. Jadi idenya mirip sama yang tadi, misal kita punya sin pangkat 3 cos pangkat 4 x dx. Nah, yang ganjil sinnya kan, sinnya yang kita pisahkan gitu. Kalau dua-duanya ganjil, ya kita pisahkan salah satunya aja. Kalau saya milih yang dipisahkan itu yang pangkatnya terkecil, kalau dua-duanya ganjil, misal sin pangkat 3 sama cos pangkat 5. Kita pisahin aja yang sin. Itu nanti akan jauh lebih mudah aja sih menurut saya. Nah, untuk M atau N ganjil, langkah-langkahnya adalah, saya baca di sini ya, jadi pisahkan. Nah ini, enggak ada. Jika M atau N ganjil, keluarkan salah satu yang ganjil. Jadi sama seperti tadi. Kalau misalkan yang dikeluarin sin, nanti kita misalinya harus cos. Kalau nanti yang dikeluarkan itu cos, kita harus misalinya sin gitu. Karena biar keluar gitu DU-nya itu. Contoh aja ya. Saya ininya langsung pakai contoh aja deh. Apa namanya? Ngejelasinnya biar gampang. Contohnya integral, misal sin pangkat 3 cos pangkat 8, misal gitu ya. Nggak ada X-nya, mana bisa diintegralin ya? Nah, gini. Di sini kita lihat bahwa sinnya yang ganjil, pangkat sinnya. Berarti kita pisahkan sinnya salah satunya. Jadi di sini sin X dx gitu. Pisahin. Sisanya karena sinnya udah diambil, sisanya sinnya 2, sin kuadrat X. Cosnya masih tetap cos pangkat 8X. Kemudian, karena ini yang dikeluarin ganjil, berarti sisa ini harus dalam cos semua. Biar bisa kita
misalin sebagai U nanti harus dalam kos semua. Kalau yang dikeluarin sin. Jadi kita akan ubah menggunakan identitas yang sama dengan yang tadi pada saat ganjil sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi yang kita ubah itu yang sinnya aja karena yang cos udah dalam cos kan. Yang kita ubah cukup yang ini aja. Ubah ke cos. Jadi integral 1 min cos kuadrat X. Ini cos pangkat 8X. Ini sin X dx. Nah, baru kita misalin. Misal, U-nya adalah cos X. DU-nya adalah min sin X dx. Gini. Nah, jadi kita peroleh ini adalah minusnya DU ya. Gitu. Kita peroleh integral 1 min U kuadrat. Ini U pangkat 8. Ini minus DU. Minusnya bisa kita keluarkan atau bisa kita kalikan juga. Jadi ini kalau kita kalikan integral U pangkat 10 dikurang U pangkat 8 ya. DU. Ini minusnya sekalian saya kalikan. Sehingga kita akan peroleh hasil integralnya 1/11 U pangkat 11 dikurang 1/9 U pangkat 9 plus C. U-nya kita balikin lagi ke cos. 1/11 cos pangkat 11X min 1/9 cos pangkat 9X plus C. Gitu. Paham ya sampai sini? M atau N ganjil. Kalau dua-duanya ganjil, pilih salah satunya dikeluarkan. Kalau bisa, yang pangkat ganjilnya itu terkecil. Gitu. Oke, sekarang kalau M dan N-nya keduanya genap. Kalau tadi kalau M atau N ganjil artinya dua-duanya bisa ganjil. Bisa salah satunya juga. Kalau ini M dan N keduanya genap. Keduanya genap. Ini sama seperti tadi, jadi harus reduksi akhirnya. Kita gunakan rumus yang sama, identitasnya. Jadi cos kuadrat harus diubah ke dalam 1 plus cos 2x bagi 2. Dan sin kuadrat diubah menjadi 1 min cos 2x bagi 2. Jadi saya contohkan satu aja. Contohnya integral sin kuadrat x, yang mudah aja ya, cos kuadrat x dx. Nah, ini dua-duanya genap. Yang sin kuadrat dijadikan 1 min cos 2x per 2, yang cos kuadrat diubah menjadi 1 plus cos 2x per 2. Kalau misal ini salah satunya pangkatnya nggak kuadrat, misal 4, ya kita bisa ubah ini kan jadi sin kuadrat, dipangkatin 2 kan. Nah, yang sin kuadratnya diubah menjadi 1 min cos 2x per 2. Gitu. Ini biar nggak ribet aja ya saya nulisnya. Jadi saya ambil angka-angka yang kecil aja. Integral sin kuadrat x cos kuadrat x. Ini diubah menjadi 1 min cos 2x bagi 2. Yang satunya cos kuadratnya jadi 1 plus cos 2x bagi 2. dx. Kemudian kalikan, ini seperempatnya saya keluarin. Sisanya adalah 1 min cos kuadrat 2x. Kalau kita pisahkan, itu kan jadi seperempat. Integral 1 dx min integral cos kuadrat 2x dx. Jadi muncul pangkat 2 cos kuadrat. Berarti ini kan harus pakai yang tadi ya, cos pangkat n genap. Ini diubah lagi, direduksi. Seperempat integral 1 dx min integral ini direduksikan jadi 1 plus cos 4x per 2. Tadi rumusnya gitu ya. Karena ini 2x berarti ini 2 kalinya. Nah, jadi kita peroleh seperempat integral 1 dx
min integral setengah X dx min integral setengahnya keluarin aja deh, setengah cos 4X. Gitu. Kita integralkan masing-masing seperempat, ini X, ini kok ini ada X-nya? Ini nggak ada X-nya ya. Jadi setengah X aja. Yang ini setengah cos 4X adalah integralnya seperempat cos integral dari kosin 4X. Gitu. Ya tinggal disederhanakan aja ya. Jadi seperempat X min seper 8X min 1/32 sin 4X. Itu kira-kira. Ada pertanyaan untuk yang tipe ini, sin pangkat M sama cos pangkat N? Baru 2 tipe. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, langsung salah aja ya. Maksudnya misalkan saya lagi ngejelasin yang apa, terus tadi lupa nanya, ya tanya aja nggak apa-apa. Bu, aku mau nanya dong, Bu. Sebenarnya ini Kenapa? nanya aja sih ya, Bu. Itu kan kalau misalkan kita udah U dalam U ya, Bu ya. Kita kan bisa langsung kayak pakai yang 1 per pangkat tambah 1 U pangkat tambah 1 ya, Bu ya. Iya. Ya, tapi kenapa kalau misalkan kayak yang lain-lain harus direduksi gitu, Bu? Kayak tadi udah cos pangkat 2 aja pakai reduksi, Bu. Oh, maksudnya kenapa nggak langsung jadi sepertiga cos pangkat 3 gitu ya? Iya, soalnya kan misalnya kalau U-nya kita masukin dari awal juga kan itu cos gitu, Bu. Oh, karena kalau apa itu pemisahan gimana sih, Bu? Mungkin aku tadi bengong jadi kepikiran. Ya, mungkin yang dimaksud gini ya. Cos pangkat 2X kenapa sih nggak langsung jadi Kenapa sih nggak langsung jadi sepertiga cos pangkat 3 gitu maksudnya? Iya. Iya pasti biasanya kalau di ujian banyak kok yang kayak gini, tapi ini salah banget ya. Jadi bentuk seperti ini hanya bisa kalau integralnya baku, benar-benar integral X pangkat 2. Lain X yang nggak bisa gitu. Lain X yang nggak bisa, harus diubah dulu. Makanya ada teknik substitusi ini. Teknik substitusi ini, saya mungkin lihat yang kemarin lagi ya, bentar. Itu biasanya banyak sih yang kayak gitu, yang melakukan hal itu gitu. Padahal harusnya nggak boleh. Karena kecuali kalau misalkan itu kayak pemisahan di U ya, Bu ya? Iya benar, kecuali kalau udah dimisalkan. Betul. Kemarin kita bahas tentang substitusi. Tutup dong. Ini lah. Nah, saya ini dulu. Lihat yang slide kemarin ya, biar nggak bingung. Nah, ini nih. Saya maksimalin volume dulu deh. Nah. Jadi ini kemarin kan saya kasih bentuk integral baku ya. Nah, ini tuh integral yang memang bisa langsung gitu. Ada jawabannya. Integral X pangkat N dx. Bisa jadi 1/n+1 X pangkat N+1. Selain X dia tidak bisa. Contohnya adalah cos tadi gitu. Ya kita selain X itu nggak bisa, sehingga kalau ada bentuk integral selain bentuk integral baku, kita harus mengubah. Kalau teknik substitusi itu mengubah bentuk integral tersebut sehingga bentuknya integral baku biar bisa kita integralin gitu. Oke, Bu, paham, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Contohnya adalah misal ya 1/3x plus 5 gitu dx. Kita punya integral 1/x dx itu kan len ya, len mutlak x plus c. Kenapa sih kalau integral 1/cos x itu nggak langsung len mutlak cos x aja? Itu nanti dunia serasa mudah sekali ya jadinya. Jadi hanya untuk yang bentuk-bentuk integral baku. Ini kalau udah dimisalin jadi U dan DU-nya itu ada, itu boleh. Paham ya? Ini juga harus dimisalin U. Kita nggak boleh tiba-tiba tuh len mutlak 3x plus 5. Itu nggak boleh.
Jadi harus dimisalin U dulu. Gitu. Harus sampai 1/UDU, baru kita jadi len mutlak U, nanti tergantung U-nya itu apa. Oke, Bu. Berarti dalam pemisalan ya, Bu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari chat. Saya coba lihat. Bu, kalau pangkatnya gedean dikit gimana? Ini sebenarnya pangkatnya itu biasanya kalau di ujian ya, yang penting kan kita sebenarnya punya tekniknya, bisa ngerjain gitu. Kalau pangkatnya gedean dikit, sama aja, cuma lebih panjang aja gitu. Bentar, saya ini nanti ribet di meminta gambaran aja. Oke, gambaran ya. Saya contohkan ini yang tadi aja ya, yang sin pangkat 4 sama cos pangkat 4 misalkan. Boleh? Nggak akan saya bereskan sih, nggak akan saya bereskan. Nanti biar Zalbi aja yang beresin ya. Contoh lagi, integral sin pangkat 4x. Ini contoh. Cos pangkat 4x. Ini sama-sama genap, jadi mau nggak mau harus direduksi. Kok jadi pink? Sebentar. Apakah ini ada yang menulis? Ini nggak bisa dihapus loh. Kayaknya dari kalian ada yang nulis deh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bentar. Oh enggak, saya yang nulis kayaknya. Sin pangkat 4x, cos pangkat 4x. Ini karena genap dua-duanya harus diubah menjadi oke, jangan 4 deh, satunya 6. Biar lebih seru. Ini berarti dua-duanya harus diubah ke dalam sin kuadrat x yang dipangkatin 2. Sin pangkat 4 itu kan sin kuadrat pangkat 2. Yang cos jadi cos kuadrat x dipangkatin 3. Intinya sih kita akan menggunakan identitas yang ini, cos kuadrat sama sin kuadrat. Berarti ubah ke bentuk cos kuadrat sama sin kuadrat. Nah, yang sin kuadrat itu kita ubah jadi 1 min cos 2x per 2. Ini pangkat 2 ya. Nah, yang cos kuadrat ini jadi 1 plus cos 2x per 2. Dipangkatin 3. Nah, di sini berarti kan kita harus ngali-ngaliin ya. Ini kan setengah pangkat 2 itu 1/4, 1/8, 1/3, 2. Jadi setengah-setengahnya saya keluarin aja semua. Jadi sisanya kan 1 min cos 2x kuadrat sama 1 plus cos 2x pangkat 3 dx. Gini. Nah, yang ini 1/32. Ini kan jadinya 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Nah, yang ini hasilnya adalah 1 ditambah 3 cos 2x ditambah 3 cos kuadrat 2x ditambah cos pangkat 3 2x. Kemudian kali-kaliin lagi. Kali-kaliin sampai nanti panjang banget ya. Nah, terus pisah-pisahin integralnya. Setelah dipisah-pisahkan integralnya, kalian akan menemukan lagi, ada cos pangkat genap, ada cos pangkat ganjil. Jadi diulangi lagi, kalau cos pangkat ganjil bagaimana, kalau cos pangkat genap bagaimana. Gitu. Paham ya? Bu, nggak ada cara cepet apa, Bu? Biar nggak usah ulang-ulang gitu. Nggak ada dong. Nggak ada cara cepat. Ujian tuh nggak akan yang gede-gede. Selama ini saya, maksudnya ujian kalkulus dari 2010 lah ya. Anggap aja dari 2007 gitu. Itu tuh paling integral sin kuadrat x. Nah, ini sering banget nih saya lihat integral sin kuadrat x. Paling cuma gitu. Yang diajarin di sini kan sebenarnya untuk secara umum ya, meskipun yang keluar di ujian kan nggak tahu yang mana, kita harus mempelajari semua gitu. Cuma nggak akan yang gede-gede banget seperti itu. Gitu. Nah, saya nggak tahu nanti tipe ujiannya itu seperti apa karena integral kan udah ada kalkulatornya ya. Jadi mungkin nanti akan lebih ke apa ya? Ya mungkin
Saya belum kebayang sih soalnya nanti seperti apa. Bisa jadi setelah disubstitusi ini, maka nanti hasil integralnya adalah kayak gitu. Bisa jadi mengubah substitusi, pokoknya tentang konsepnya lah, bukan jawaban. Kalau jawaban gampang, integral 1 sampai 2 ln x dx. Di kalkulator integral di internet pasti udah banyak keluar gitu. Otomatis ya semua bisa dapat secara mudah gitu tanpa harus tahu tekniknya. Nanti pasti soal ujiannya akan dirancang biar kepake gitu yang udah kita pelajarin. Nggak mungkin cuma pakai kalkulator aja. Gitu ya, nggak akan gede-gede seperti ini kok, tenang aja. Gede-gede paling kalau di PR, tapi saya juga nggak akan ngasih kayak gini juga di PR. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Kalian masih dengar suara saya kan? Soalnya hujan deras banget. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Jadi udah ada dua ya tipenya. Yang sin pangkat N sama cos pangkat N. Kemudian kombinasi perkalian antara sin dan cos. Bismillah, UTS integral 1 per cos X dx aja. Susah loh integral 1 per cos X. Integral secant X kan. Ini ada yang Zalvi nih. Integral cos, hati-hati ya. Integral 1 per cos X itu bukan ln ya. Hati-hati. Tadi yang saya bilang integral 1 per sesuatu itu belum langsung ln. Harus dimisalin dulu. Sampai bentuk baku 1 per UDU. Kalau belum 1 per UDU nggak boleh jadi ln. Misal tadi 1 per cos X dx itu nggak jadi ln mutlak cos X. Tapi ada lagi gitu ya. Oke. Ini memang... Maaf, Bu. Saya masih bingung nih, Bu. Kenapa? Kan misalkan tadi Ibu tulis integral sin kuadrat X. Ya. Nah, itu kan berarti bisa genap, bisa pakai yang ganjil juga, pakai Ya. 1 min cos kuadrat X. Berarti pakai yang mana tuh, Bu? Sebentar. Tadi kan gimana Harli? Kan tadi ada integral sin kuadrat X kan, Bu? Ah, benar. Nah, itu kalau misalnya saya pakai ganjil, bisa nggak? Kayak misalnya jadi integral 1 min cos kuadrat X. Oh, itu kayaknya akan lebih ribet deh. Nanti ketika 1 min cos kuadrat X-nya kan genap juga ya. Otomatis harus make yang genap lagi gitu. Jadi kalau ini 1 min cos kuadrat, misal ini ya, Harli mau pakai ini ya, ini jadi 1 min cos kuadrat X gitu. Dikuadratkan yang ini ya. Nggak masalah sih sebenarnya Harli mau pakai itu nanti pokoknya yang diajarin di sini, maksudnya yang dibahas di buku Purcell itu sebenarnya kayak teknik terefisiennya mungkin ya menurut saya. Sebenarnya di luar itu masih banyak cara lain seperti yang Harli bilang ya, ini pakai 1 min cos kuadrat X dikuadratkan nggak masalah gitu, nggak masalah, boleh-boleh aja. Nanti kalau misal ini dibuat 1 min cos kuadrat X, berarti kan nanti ini ya distribusikan dulu ya, kali-kaliin dulu dengan ini biar lebih mudah. Mungkin pakai cara itu juga bisa. Nggak masalah, nggak dilarang gitu. Boleh-boleh aja. Oke, Bu. Oke. Kalian di sini tuh bebas. Maksudnya pakai cara apapun. Satu integral itu bisa menggunakan, maksudnya bisa dikerjakan dengan beberapa metode. Atau bahkan satu integral butuh beberapa metode sekaligus dalam integral itu juga. Gitu. Kemudian sekarang saya masuk ke yang tipe ketiga ya, karena ada 5 tipe nih yang kita bahas. Tipe ketiga. Tipe ketiga itu tadi apa? Yang integral sin mx cos nx ya. Terus integral sin. Kemudian integral cos. Kalau ini menurut saya integral yang paling mudah karena tinggal masukin rumus identitas aja. Ya kecuali kalau kalian pengen menurunkan identitasnya. Sin cos itu kan jadi setengah sin pesin gitu ya. Kalau mau nurunin nggak masalah, tapi lebih baik pakai aja yang udah ada. Makanya mempersingkat waktu aja.
Jadi kalau misal ada integral sin, kita punya sin mx plus cos nx. Nggak cukup deh kayaknya di sini. Saya lihat dari sini aja. Nah, ini. Kita gunakan identitas ini. Sin mx cos nx jadi setengah sin m plus nx tambah sin m min nx. Kalau sin jadi min setengah cos m plus n min cos m min n. Kalau yang cos jadi setengah cos plus cos. Ada yang kurang nggak? Mungkin kalian ada yang mikir, kok nggak ada yang cosin sih gitu. Ya sebenarnya kalau cosin tinggal kita balik aja jadi sin cos, kan sama aja. Tinggal m sama n-nya kan yang beda gitu. Jadi kita cukup pakai 3 jenis ini ya. Sin cos, sin sama cos cos. Kalau kita udah bisa mengubah ke bentuk yang ruas kanan ini, integralnya cukup mudah. Karena apa? Udah nggak ada pangkat gitu. Masalah di integral trigonometri kan biasanya karena ada pangkat atau kombinasi perkalian dengan yang lain gitu. Nah, sekarang contoh aja. Untuk identitasnya bisa dilihat sendiri ya. Banyak kok di slide ada, di catatan juga ada. Contohnya misal saya punya integral cos 7x plus cos 9x misal. Kok plus kali ya? Cos 7x, cos 9x dx. Nah, ini kita ubah ke bentuk tadi. Cos itu adalah setengah cos 7 plus 9x, gitu kan? Ditambah cos 7 minus 9x. Gitu ya. Nah, ini kan ada x-nya ketinggalan. Setengah integral cos 7 plus 9 adalah cos 16x. Sedangkan ini cos 7 dikurangi 9 kan minus 2 ya. Minus 2x. Tapi ingat, istimewanya cos min 2x sama mungkin saya tulisinnya gini aja. Cos min 2x sama dengan cos 2x kan. Karena cos itu fungsi genap. Jadi setengah integral cos 16x ditambah cos 2x dx. Hasilnya integral dari cos 16x 1/16 sin 16x ditambah cos 2x, integralnya setengah sin 2x plus c. Gitu. Paham ya? Jadi tinggal pakai yang rumus tadi. Pakai identitas yang tadi. Udah cukup mudah untuk yang tipe ketiga ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke tipe keempat. Ini memang agak banyak untuk yang integral trigonometri. Ya, karena kita nggak tahu ya, maksudnya kita kan pengennya tahu tekniknya gitu. Nanti kalau ada soal seperti ini, seperti apa gitu. Kita juga nggak bisa prediksi kan ujian yang keluar yang mana. Sekarang yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini, itu untuk bentuk integral tan pangkat nx dx atau integral kotan pangkat nx dx. Nah, sebelum membahas integral ini, ingat-ingat dulu ya, tan diturunin jadi apa, terus identitas-identitasnya apa aja. Tan itu kan identitasnya ini ya, tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Kalau kotan kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Terus ingat-ingat lagi turunan. Turunan dari tan. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat x. Turunan dari kotan adalah min kosek kuadrat x. Ya, kalau saya bilang turunan, otomatis ada hubungannya dengan antiturunan kan. Kalau bilang turunan dari tan x adalah sekan kuadrat x, berarti sekan kuadrat x kalau diintegralin ya jadi tan x.
turunan dari kotangan X adalah min kosek kuadrat X. Artinya, integral dari kosek kuadrat X adalah minusnya kotan X gitu. Paham ya? Atau saya tulislah di bawah biar nggak pusing. Dari sini, otomatis kita punya integral dari sekant kuadrat X itu adalah tan X. Nanti turunan. Integral kosekant kuadrat X adalah min kotan. Nah, sekarang kita pelajari tekniknya. Kalau ada soal integral tan pangkat nx sama kotan pangkat nx. Dari tadi kan kita ngomongin integral yang sin sama cos nih sama kombinasinya itu dibedakan antara n ganjil, n genap gitu-gitu. Tapi kalau di sini nggak ada bedanya untuk yang tan pangkat n sama kotan pangkat n. Jadi mau n-nya ganjil, mau n-nya genap, langkahnya tuh sama gitu. Jadi langkah-langkahnya adalah, saya tulis pakai ini deh. Langkahnya, ini sebenarnya langkahnya agak reduksi gitu sih. Agak reduksi. Ya reduksi lah. Langkah-langkahnya yang pertama, keluarkan atau pisahkan tan kuadrat. Ya, kalau bentuknya soalnya kotan, ya berarti pisahkan kotan kuadrat X gitu. Terus yang kita pisahkan ini, ubah. Yang dipisahkan ini diubah menjadi tan kuadrat X-nya jadi sekant kuadrat X min 1. Jadi yang kita pisahkan, yang kita ubah. Kalau tadi kan setelah dipisahkan untuk sin gitu ya, yang diubah yang sisanya kan. Kalau yang ini yang kita pisahkan, yang kita ubah. Cot kuadrat X ubah menjadi kosekan kuadrat X min 1. Terus kayak gitu terus. Nanti sampai nggak ada pangkat N-nya gitu. Sampai kita bisa ngintegralin. Coba ya. Contoh. Misal mau berapa deh kalian? Integral tan pangkat 6 misal ya. Tan pangkat 6x dx. Kita keluarkan tan kuadratnya. Jadi tan kuadrat x dx. Sisanya berarti di sini kan tan pangkat 4 ya. Tan pangkat 4x. Nah, yang kita keluarkan ini, tan kuadrat X-nya, yang kita pisahkan, ubah ke bentuk sekant kuadrat X min 1. Yang ini. Jadi, integral tan pangkat 4X dikali dengan sekant kuadrat X min 1 dx. Kemudian, setelah kita ubah si tan kuadratnya, kita distribusikan. Ini kali ini kali ini. Jadi, kita peroleh integral tan pangkat 4x sekant kuadrat x min tan pangkat 4x. Nah, kita pisahkan aja mereka. Jadi, integral tan pangkat 4x sekant kuadrat x dx dikurang integral tan pangkat 4x dx. Muncul lagi kan tan pangkat nx gitu. Ini muncul lagi. Kita lakukan hal yang sama lagi. Tan kuadrat pisahin, ubah ke sekant kuadrat min 1, distribusikan. Nanti muncul lagi kayak gitu lagi gitu. Jadi seperti reduksi ya kira-kira. Memang ada rumus reduksi tan nantinya. Nanti kita coba pelajari. Nah, sekarang untuk yang ini kita biarin dulu. Yang ini biarin dulu. Kok nggak kelihatan ternyata. Ini biarin dulu. Biarin dulu. Kita kerjakan yang ini dulu gitu. Artinya ini tuh nanti ada tekniknya sendiri. Sekant kuadrat X dx itu kan udah DU ya kalau kita misalin U-nya tan. Jadi bereslah yang awal ini. Tinggal kita otak-atik yang tan pangkat 4 lagi. Integral tan pangkat 4x sekant kuadrat X dx. Jangan nulis biarin ya, nanti kalau saya nulis biarin dikira nggak disuruh ngerjain lagi. Min integral tan pangkat 4x-nya diubah
pisahin lagi yang tan kuadrat X-nya. Berarti sisanya adalah tan kuadrat X juga. Terus yang ini kita ubah lagi. Jadi secant kuadrat X min 1. Sehingga diperoleh gini ya. Kemudian setelah diubah, kita distribusikan lagi. Distribusikan lagi. Jadi tan pangkat 4x secant kuadrat X dx dikurang ini integral tan kuadrat X secant kuadrat X min tan kuadrat min 1 berarti jadi plus kan. Jadi plus integral tan kuadrat X dx. Nah, ini yang tan kuadrat X dx lagi, ini pisahin, tapi kan ya udah terpisah ya tan kuadrat X. Jadi ini cukup diubah menjadi secant kuadrat X min 1. Sehingga kita akan peroleh integral tan pangkat 4x secant kuadrat X dx dikurang integral tan kuadrat X secant kuadrat X dx ditambah integral diubah jadi secant kuadrat X min 1 dx. Gini. Nah, secant kuadrat kan udah ada integralnya ya, jadi kita mudah. Ini tuh kita udah bisa ngintegralin gitu. Ini tuh kita udah bisa ngintegralin. Jadi integral dari ini hasilnya adalah secant kuadrat diintegralin adalah tan, min 1 diintegralin jadi min x. Jadi beres kan? Jadi yang kita pikirkan adalah yang depan ini. Pokoknya nanti yang cara ngintegralinnya beda itu yang paling belakang. Depan-depannya ini pasti selalu sama, bisa kita substitusikan. Bisa pakai substitusi. Substitusi biasa. Jadi misalkan U-nya adalah tan X. Maka DU-nya adalah secant kuadrat X dx kan? Gini. Otomatis yang ini jadinya, saya tulis aja deh. Yang ini jadinya sama dengan integral U pangkat 4 secant kuadrat X dx ini jadi DU. Ini juga jadi DU kan? Ini. U pangkat 4 secant kuadrat X dx. Jadi U pangkat 4 DU dikurang integral U pangkat 2 DU. Yang ini tetap integral secant kuadrat aja ya. Nggak usah diubah ke U, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya 1/5 U pangkat 5 dikurang 1/3 U pangkat 3 ditambah secant kuadrat integralnya adalah tan X min 1 adalah X plus C. U-nya balikin lagi ke tan. Jadi 1/5 tan pangkat 5 min 1/3 tan pangkat 3 plus tan X min X plus C. Paham ya sampai sini? Jadi lebih ke reduksi aja sih. Mungkin saya akan kasih contoh soal deh, soal di tutorial ya. Tutorial bab 7 tahun lalu. Nah, ini yang nomor 7. Buktikan rumus reduksi tan pangkat Kx. Itu adalah tan K min 1 per K min 1 dikurang tan pangkat K min 2 dx. Coba. Dikurang tadi ya, sorry. Dikurang gitu. Ya, kita bisa buktikan. Ini tadi kan kita kalau ada tan pangkat sesuatu, kita pisahkan tan kuadratnya. Jadi sisanya karena tan pangkat K dikurangi 2, pangkatnya jadi tan K min 2 gitu.
Kemudian yang ini kita ubah jadi sekan kuadrat min 1. Jadi kita peroleh gini. Kemudian sama seperti yang tadi kita distribusikan. Sehingga kita akan peroleh integral tan pangkat K-2 X sekan kuadrat X. Saya langsung pisah aja ya, dx min integral tan pangkat K-2 X kali 1. Berarti ya X aja gitu. Tan pangkat K-2 X aja. Nah, yang ini kan udah sama persis dengan yang diminta kan? Ini sama. Jadi tinggal kita otak-atik yang kiri nih. Tadi yang setelah, untuk yang depan-depan ini selalu bisa pakai substitusi kan, kecuali yang terakhir. Jadi ini selalu bisa disubstitusi. Kita misalin U-nya sebagai tan X. DU-nya apa? DU-nya adalah sekan kuadrat X dx. Jadi ini adalah DU. Sehingga kita peroleh integral U pangkat K-2 DU dikurang integral tan pangkat K-2 X. Nah, integral U pangkat K-2 itu mudah, karena ini udah dalam bentuk baku kan ya. Ini itu udah bentuk baku. Tapi kalau yang tan ini kan bukan bentuk baku, karena kita nggak punya di tabel integral gitu. Jadi, integral U pangkat K-2, pangkatnya nambah 1. K-2 tambah 1, berarti K-1 kan? Dibagi pangkat yang baru, dikurang integral tan pangkat K-2. U-nya balikin lagi, karena U-nya tadi adalah tan, jadi tan pangkat K-1 X per K-1 dikurang integral tan pangkat K-2 X dx. Jadi terbukti. Sama yang diminta gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, kenapa saya jelasin cuma tan? Padahal di sini ada kotan ya. Ini tan kita udah bahas. Kotan sama aja. Jadi kalau ada kotan pangkat 5, ya kotan kuadratnya aja keluarin. Yang dikeluarin kita ubah menjadi kosekan kuadrat minus 1. Gitu. Jadi sama aja. Langkah-langkahnya sama persis, karena memang sifat-sifat tan diturunin jadi sekan kuadrat, kotangan diturunin jadi min kosek kuadrat. Jadi agak mirip gitu. Kita bisa membawa itu konsepnya ke kotan. Ada pertanyaan tidak? Isi mau nanya. Ya. Itu kalau misalnya untuk pangkatnya itu kalau bukan bilangan bulat, kayak pecahan atau akar gitu gimana, Bu? Oh, kalau misalkan bentuknya itu bukan bilangan bulat, berarti sebentar. Saya belum lihat di ini ya. Coba-coba. Kalau bilangan bulat tanpa pangkat ini bisa, harusnya bisa. Coba aja ya. Kalau nanti setelah ini yang tan pangkat M sekan pangkat N itu memang M-nya bulat, N-nya sembarang gitu ya, ganjil atau genap. Kalau yang tan ini, untuk yang sin sama cos yang di atas itu harus bulat ya, yang tadi, karena memang harus ganjil atau genap. Kalau yang bukan ganjil, bukan genap, artinya bukan bulat gimana? Ya kita nggak ada tekniknya di sini. Jadi yang dikasih di teknik ini hanya untuk yang N ganjil, N genap. Nah, kalau yang ini kan tadi tan-nya bebas ya, N-nya pangkat berapapun gitu. Cuma di sini saya belum merestrik bahwa N-nya harus bulat atau enggak. Kita coba N-nya bulat, kalau N-nya bukan bulat gimana? Coba dulu. Integral tan pangkat berapa ya? Misal 7/2 gitu ya. X dx. Harusnya bisa sih.
Jadi ini pisahin tan kuadratnya. Kemudian coba ya, saya belum lihat Purcell. Mungkin kalau kalian udah lihat Purcell bisa dicek n-nya harus bulat atau enggak. Ini tan pangkat berapa? Kalau 7/2 dikurangi itu jadi 3/2 ya. Gini. Kemudian ini kita ubah yang tan kuadratnya menjadi sekant kuadrat. Jadi kita akan peroleh integral tan pangkat 3/2 X sekant kuadrat. X dx dikurang integral tan pangkat 3/2 ya. Sepertinya sih tidak bisa ya. Tan pangkat 3/2-nya ini yang stuck di sini. Berarti harus bulat. Kalau bulat, nanti di terakhir itu kita hanya menemukan integral tan kuadrat atau tan pangkat 1. Kalau ganjil akan menemukan tan pangkat 1, integral tan X kan langsung ada ya, min ln cos, min ln mutlak cos. Kalau tadi integral tan kuadrat, karena ini yang tadi saya contohkan, tan pangkat 6 kan. Tan pangkat 6 kan genap. Nanti berakhirnya tuh di tan kuadrat. Nah, tan kuadrat bisa kita ubah menjadi sekant kuadrat min 1. Sehingga bisa diintegralin gitu. Tapi kalau kalau misalkan tadi ganjil, ini akan berakhir di tan X aja, di mana tan X udah ada hasil integralnya, ada di tabel integral. Nah, kalau ini ternyata nggak bisa ya. Berarti harus bulat kemungkinan di Purcell. Saya coba cek dulu. Mungkin ada di catatan saya nggak? Bentar. Ya ternyata di catatan saya nggak nulis bulat atau enggak. Tapi kemungkinan besar sih di Purcell juga harus bulat. Tapi saya penasaran, saya cek sebentar ya. Matematika 2A itu sebentar, kalkulus di bab 7. Bab 7 itu halaman sekitar 400. Ya, sebentar. Integral tan pangkat mx kot tan pangkat mx. Iya, ternyata di sini juga tidak dijelaskan. Dijelaskan tidak, coba bentar. Kalau nggak salah sih M sama N kayaknya di atas deh ditulisinnya. M sama N-nya harus bulat. Bentar, N not positive integer. Iya sih, sebetulnya nggak dilihat. Mungkin kalian coba cari-cari ya. Barangkali saya belum ngebaca secara keseluruhan. Tapi dari contoh yang kita sudah lihat, ternyata tidak ada gitu. Tidak ada tekniknya. Karena berakhir di tan pangkat 3/2x. Dan tan pangkat 3/2x nggak bisa. Mau digimanain coba? Nggak bisa kan ya? Kalau kita pisahin tan kuadrat, ini jadi tan pangkat min setengah. Tan pangkat min setengah nantinya juga susah. Jadi kalau bisa, hasil akhirnya adalah bulat gitu. Oke. Mungkin ini kalau menurut saya, itu tidak bisa. Bukan tidak bisa sih, sebenarnya ada integralnya, tapi belum ada tekniknya. Jadi tekniknya bukan di sini. Bukan di bab ini. Bukan di si tipe yang ini. Karena yang di sini judul untuk yang 7.3, yang tipe 7.3 itu kan hanya beberapa integral trigonometri. Jadi tidak mencakup semua integral trigonometri yang ada gitu. Ya contohnya kalau kita punya sekant pangkat 4x tan pangkat tan pangkat 4x sekant pangkat 3x. Di sini juga nggak dikasih tahu strateginya ya. Bukan tekniknya maksudnya. Kita nggak dikasih
tahu tekniknya. Berarti untuk soal seperti itu, kita tuh dibebaskan mau pakai apa. Dan memang belum ada prosedur khususnya gitu. Nah, yang di bab 7.3 ini hanya untuk yang emang udah ada polanya aja. Udah ada polanya. Kalau kayak gini, polanya seperti ini. Kalau kayak gini, polanya seperti ini. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Udah beres ya untuk yang bukan subbab, tipe keempat. Saya ingatkan lagi tipe pertama tadi sin pangkat N cos pangkat N. Tipe kedua itu yang sin pangkat M cos pangkat N perkalian. Kemudian untuk yang tipe ketiga itu yang perkalian sin M cos NX dan lain-lain ini. Ini yang cukup mudah. Kemudian yang keempat tan pangkat N sama kotan pangkat N. Dan yang kelima terakhir yang diberikan tekniknya itu adalah integral tan pangkat MX sekan pangkat NX dx dan integral kot pangkat MX kot sama kosekan ya. Kosekan pangkat NX. Gini. Otomatis dari kelima ini kan kita udah jelas tahu bahwa masih banyak integral trigonometri yang belum ada teknik prosedurnya gitu, prosedur tekniknya. Ya, yang jelas misal integral kotangan kotangan pangkat 3x ketemu sin misal, atau kotangan ketemu cos, ketemu yang lain-lain selain kosekan. Berarti nggak ada kan ya, nggak ada teknik proseduralnya gitu. Nah, sekarang untuk integral yang ini, kita ingat-ingat lagi tadi ya. Jadi, tadi kan saya udah tulis identitasnya. Identitasnya itu secara umum, tadi tan kuadrat X, itu bisa dituliskan sebagai sekan kuadrat X min 1. Atau tan kuadrat plus 1 sama dengan sekan kuadrat. Ini juga sama, kot kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Ini artinya kosekan kuadrat X adalah cos kuadrat kot kuadrat X min plus 1. Kemudian turunan. Turunan dari tan X tadi kita udah tahu bahwa turunannya adalah sekan kuadrat X. Ini akibatnya sekan kuadrat X diintegralin jadi tan X. Terus turunan dari kot X sama dengan min kosekan kuadrat X. Berarti integral dari kosekan kuadrat adalah minusnya kotangan X. Kemudian turunan dari sekan X, mungkin ini juga akan kepake di tipe ini. Turunan dari sekan adalah sekan X tan X. Ini saya nulis terus biar kalian hafal ya, sambil menghafal gitu. Turunan dari kot X, kosek X adalah minusnya kosek X kotan X. Jadi mirip-mirip, cuma beda minus doang. Artinya kalau kita bisa ngintegralin yang ini, otomatis yang ini ngikutin aja. Nah, sekarang untuk yang tipe kelima ini ternyata dibedakan juga. Dibedakan antara kalau M-nya ganjil atau N-nya yang genap. M mama, M-nya ganjil atau N mini yang genap gitu. Jadi saya bagi dua kasus. Jika M ganjil, N sembarang ya. Kalau di sini syaratnya cuma M, berarti N-nya sembarang. Mau pecahan, mau desimal, mau apapun itu boleh, mau negatif gitu. Sembarang. Langkahnya adalah, kalau M-nya ganjil, langkahnya adalah pisahkan si sekan, sekan tangan. Sekan X, tan X. Jadi kalau M-nya ganjil, M itu adalah pangkatnya si tan. Kalau pangkat tannya itu ganjil, kita keluarkan si sektan. Otomatis tannya jadi pangkat genap nantinya kan.
Nah, keluarin sektan. Keluarin sektan, terus gunakan. Jadi sisanya yang nggak dikeluarin itu harus dalam sekan semua. Berarti kalau masih ada tan, harus diubah. Jadi gunakan yang tan kuadrat X untuk mengubah menjadi sekan semua. Sekan kuadrat X min 1. Nanti misalin. U-nya adalah, jadi di sini pakai substitusi biasa, U-nya adalah sekan X. DU-nya apa? DU-nya itu pasti sekan X, tan X. Nanti yang kita pisahkan itu nanti akan berubah jadi DU. Gitu. Contoh ya. Integral, misal, ya saya misalkan sekan pangkat 7/2 X tan pangkat 3X gitu. dx. Ini berarti pangkatnya tan ganjil. Jangan bingung ya ketika saya ubah sekan sama tannya jadi sekannya yang di depan. Intinya adalah M itu pangkatnya si tan. Berarti kalau pangkatannya ganjil, kita keluarkan sektan. Keluarin sekan X tan X. Jadi sisanya karena sekannya dikeluarin 1, 7/2 jadi 5/2. Tan pangkat 3 jadi tan aja, tan kuadrat. Ini karena udah kita keluarkan si sektan. Bukan keluarkan, pisahkan. Kemudian sisanya ini harus dalam bentuk sekan semua. Ini harus dalam sekan. Biar nanti kita bisa misalin U-nya sekan. Gitu. Jadi kita bisa ubah si tan kuadratnya menjadi sekan kuadrat min 1. Ini ya. Ini. Nah, kita bisa misalkan U-nya adalah sekan X, DU-nya adalah turunannya, sek X tan X. Berarti ini jadi DU. Sehingga integralnya jadi U pangkat 5/2 dikalikan dengan U kuadrat minus 1, DU. Jadi integral U pangkat 249 ya. 9/2 dikurang U pangkat 5/2 DU. U pangkat 9/2 ditambah 1 jadi U pangkat 11/2. Ini jadi 2/11. Yang ini U pangkat 7/2. Ini 2/7. U-nya balikin lagi ke sekan. Jangan lupa plus C. 2/11 sekan pangkat 11/2. X dikurang 2/7 sekan pangkat 7/2 X plus C. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi idenya pakai substitusi biasa. Ini kalau M-nya ganjil, kalau pangkat tan-nya ganjil. Kita pisahkan sektannya. Terus kita misalin nanti sekan. Biar si yang dipisahin itu jadi DU gitu. Sekarang kalau pangkat sekannya yang genap. Jika N-nya genap. Tapi M-nya sembarang. Jadi sekarang pangkatannya yang sembarang. Tapi pangkat sekannya harus genap. Langkah-langkahnya adalah kalau di sini ini pisahkan sekan kuadrat. Tadi kan kalau tan pangkat ganjil, tan sek ya yang dikeluarin. Ini sekan kuadratnya kita pisahkan. Kemudian setelah dipisahkan sekannya, maka sisanya harus diubah ke dalam bentuk tan semua. Jadi sekan kuadratnya diubah ke dalam bentuk tan semua. Jadi tan kuadrat plus 1 ya. Rumusnya kan gitu. Karena tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat min 1. Berarti kalau sekan kuadrat mau diubah ke tan, jadi tan kuadrat plus 1. Kemudian di sini kita pakai substitusinya.
U-nya adalah tan X, sehingga DU-nya nanti adalah sekant kuadrat X, sehingga yang kita pisahkan nanti akan menjadi DU, gitu. Saya contohkan. Misalkan integral tan pangkat min 3 per 2x sekan pangkat 4x dx gitu ya. Nah, caranya tadi kalau pangkat sekannya itu genap, kita keluarkan atau kita pisahkan sekannya, sekan kuadratnya. Jadi kita pisahkan sekan kuadrat x dx. Sisanya di sini karena tannya nggak diapa-apain, jadi masih sama min 3 per 2x. Sekan pangkat 4-nya tetap sekan pangkat 4x. Kok masih sekan 4 udah dikeluarin 2 masih 2 ya. Gini. Kemudian sisanya ini harus dalam bentuk tan semua. Artinya ini harus kita ubah. Diubah menjadi tan kuadrat plus 1. Jadi integral tan pangkat min 3 per 2x ini tan kuadrat x plus 1. Yang ini tetap sekan kuadrat x dx. Pokoknya yang dipisahkan tadi nggak usah diubah-ubah. Yang diubah itu sisanya aja. Kemudian kita misalin. Misal U-nya adalah tan x. Maka DU-nya adalah sekan kuadrat x dx. Akibatnya ini akan menjadi DU. Sehingga ini jadi U pangkat min 3 per 2 dikalikan dengan U kuadrat plus 1 DU. Kalau kita kali-kalikan, U pangkat min 3 per 2 kali U kuadrat, berarti kan U pangkat min 3 per 2 kali U pangkat 4 per 2 ya, jadi U pangkat setengah. Ditambah U pangkat min 3 per 2. DU. Kita integralkan, U pangkat setengah jadi U pangkat 3 per 2. Ini jadi 2 per 3. Yang ini U pangkat min 3 per 2 jadi U pangkat min setengah. Di ini min 2 per 1. Ya. Plus C, jangan lupa. Sehingga diperoleh 2 per 3, U pangkat 3 per 2, U-nya langsung aja ini. U-nya tan pangkat 3 per 2x, min 2, tan pangkat min setengah. Tan pangkat min setengah itu kan 1 per tan pangkat setengah ya, atau 1 per akar tan. 2 per akar tan x gitu, nggak apa-apa. Plus C. Gitu. Nah, ada pertanyaan mungkin ya dari kalian. Ini kan hanya yang M ganjil, pangkatannya ganjil, terus atau pangkat sekannya yang genap. Kalau dua-duanya benar gimana? Kalau pangkatannya ganjil dan sekannya juga otomatis genap, misalkan. Ya kita bisa milih salah satunya aja. Mau yang dikeluarin sektan atau mau yang dikeluarin itu sekan kuadrat. Itu benar dua-duanya, akan ada caranya. Tapi sebaiknya sama seperti yang tadi sinkos ya. Kalau dua-duanya ganjil, pilih yang paling kecil lah pangkatnya yang kita keluarin gitu. Jadi contohnya, saya kasih contoh satu lagi. Integral tannya pangkat ganjil. Terus sekannya atau tannya pangkat apa ya? Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Misal tannya pangkat 5 gitu ya. Sekannya pangkat 4 gitu. Ini nanti sekannya aja yang dipilih dikeluarin. Ini kan tannya ya ganjil pangkatnya, sekannya pangkat genap. Berarti dua-duanya boleh. Boleh yang dikeluarin itu sektan, boleh yang dikeluarin itu adalah sek kuadrat aja. Karena ini pangkat sekan itu lebih kecil, menurut saya sih keluarin aja sih sekan. Jadi tan pangkat 5x, tan pangkat 5x, ini jadi sekan pangkat 2x, yang ini dipisahkan sekan pangkat 2x dx. Nah, kalau ini dikeluarin sekan kuadrat, itu kan sisanya harus dalam tan. Otomatis ini harus diubah dalam tan kan? Sehingga ngubahnya lebih gampang aja sih, karena pangkatnya kecil. Tan pangkat 5x, ini sekan kuadratnya diubah jadi tan kuadrat x plus 1. Yang ini sekan kuadrat x dx. Nah, kita bisa misalin. U-nya adalah tan. DU-nya
U-nya adalah sekant kuadrat X dx. Jadi ini integral U pangkat 5, ini U kuadrat plus 1, ini du. Jadi integral U pangkat 7 plus U pangkat 5 plus, plus sih, du. Hasilnya 1/7, seper8, pangkat 8, 1/6, U pangkat 6 plus C. Balikin lagi U-nya sebagai tan. 1/8 tan pangkat 8X ditambah 1/6 tan pangkat 6X plus C. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya juga, ini kalau tan pangkat tan itu ganjil atau pangkat sekannya genap? Sekarang dibalik. Andaikan kalau pangkatannya yang genap tapi sekannya ganjil. Berarti itu nggak ada di ketentuan ini kan? Karena ketentuan yang dikasih di sini hanya untuk teknik yang fungsinya itu pangkatannya ganjil atau pangkat sekannya genap. Berarti kalau nggak masuk ke situ ya memang tekniknya nggak diberikan. Misal saya punya integral tan kuadrat sekan pangkat 3 atau sekan pangkat 5 gitu. Jadi misal integral tan kuadrat X sekan pangkat 3X gitu misal. Ini kan pangkatannya genap, pangkat sekannya ganjil, nggak masuk kedua-duanya gitu. Ya ini berarti nggak ada teknik secara pastinya. Mungkin kita bisa pakai integral parsial, mungkin kita bisa pakai ya sebenarnya sih ini bisa substitusi misalkan. Kita nggak tahu pakai apa. Kemungkinan sih integral parsial. Kalian coba aja nanti. Jadi memang teknik-teknik yang di sini hanya untuk beberapa jenis integral trigonometri aja, tapi nggak mencakup semua integral trigonometri bisa ada teknik pastinya, itu enggak. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin nanya, Bu. Permisi, Bu. Ya, kenapa? Izin nanya. Kalau kan nanti misalnya di ujian gitu kayak udah nggak tahu mau pakai apa, langsung kayak pakai parsial semua. Kalau yang pakai syarat-syarat ini bisa pakai parsial, Bu? Ya kemungkinan bisa sih. Kemungkinan bisa. Sebentar. Kemungkinan bisa, asal pemilihannya tepat aja ya U sama dv-nya. Tapi parsial juga kan ada yang berulang. Ada yang berkali-kali juga gitu. Jadi nantinya sih saya kalau ini kan kita baru kayak meraba-raba tekniknya ya. Teknik ini kayak gini loh caranya, teknik ini caranya kayak gini. Tapi belum saya kasih tahu ini kalau nemu kayak gini enaknya pakai apa, nemu ini kayak gini enaknya pakai apa. Karena belum kita pelajari semua, mungkin nanti ya saya kasih clue-clue dikit gitu. Tapi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada cara pastinya ini harus pakai apa, ini harus pakai apa. Cuma lebih terbaiknya, lebih cepatnya pakai apa gitu. Meskipun mungkin semua integral mungkin ya bisa pakai parsial, tapi kan bisa jauh sekali jalannya gitu. Mending pakai integral substitusi yang rasional kan, misal itu jauh lebih cepat gitu. Jadi tinggal kita mencari efektifnya aja sih. Terima kasih, Bu. Ya. Maksudnya gitu ya, Geraldo? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu yang ditanyakan. Oh iya, Bu. Boleh nggak sih pakai itu? Sebenarnya boleh, kita nggak ada apa ya, nggak ada diwajibkan pakai apa gitu, nggak ada. Bahkan setiap integral, maksudnya setiap soal itu nggak selalu hanya bisa pakai integral ini aja, itu nggak selalu bisa. Jadi ya ada banyak cara ya, saya contohkan di tutorial soalnya. Nah ini misal nomor 6, hitunglah integral T akar T plus 1 dt dengan metode substitusi yang B dengan integral parsial. Artinya ini satu integral bisa dengan dua cara. Kemudian ini juga nih yang nomor 23. Hitunglah integral ini yang pertama dengan integral parsial, gimana caranya? Yang B dengan metode substitusi, gimana caranya? Yang C dengan metode substitusi trigonometri, gimana caranya? Gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Tinggal enaknya pakai yang apa kita. Dan bisa jadi satu integral itu bisa pakai kompilasi gitu ya. Maksudnya satu soal ternyata kita menemukan teknik substitusi di situ. Ternyata
di langkah selanjutnya kita pakai integral parsial, itu bisa jadi seperti itu. Jadi memerlukan beberapa teknik sekaligus gitu. Permisi Bu, boleh nanya nggak Bu? Hmm. Kalau misalkan kita memakai teknik pen integral yang berbeda itu, maka ntar hasilnya itu bakal sama atau mungkin ada perbedaan kayak contohnya tadi yang terakhir itu kan kalau misalkan kita pemisalannya ini bakal hasilnya kayak gini. Itu kan bakal beda Bu. Jadi hasilnya gimana nanti ya Bu ya? Ya, secara umum kalau kita pakai teknik apapun, hasilnya itu pasti sama. Mungkin kalian misalnya ya, si A pakai teknik substitusi hasilnya ini, si B pakai integral parsial hasilnya ini. Mungkin ada perbedaan bentuk ya. Kok pakai ini hasilnya ini, pakai ini hasilnya ini sih? Itu hasilnya sebenarnya cuma beda cuma beda bentuk. Tapi kalau kalian kalau kalian otak-atik gitu ya persamaannya, kemungkinan akan sama bentuknya. Cuma nantinya tuh beda di C-nya aja sih. C-nya nilainya berapa? Kan kita punya plus C gitu kan. Nah, cuma beda bentuk aja nantinya. Kapan-kapan saya contohkan deh ya integral yang itu. Bentar. Atau ini deh. Sama nggak ya? Akar T. Ya nanti saya contohkan salah satu soal yang kalau pakai ini caranya hasilnya seperti ini, kalau pakai ini caranya hasilnya seperti ini. Terlihat berbeda, padahal sebenarnya sama kalau kita otak-atik. Kalau misalkan mau ngecek apakah jawaban kalian sama atau enggak dengan menggunakan berbeda teknik ternyata terlihat berbeda, kalian cek aja pakai batas. Jadi gunakan batas yang sama. Misal integral 0 sampai 1 di teknik ini juga integral 0 sampai 1. Pasti hasilnya akan sama. Gitu. Jadi nggak mungkin hasilnya beda kalau beda teknik. Gitu ya. Oke Bu. Terus Bu, ini untuk masalah Gimana? kuis, Bu, ya. Ntar di kuis kasih perintah atau nanti integral gini atau untuk permasalahan kuis atau ujian nanti ya Bu. Bakal tadi disuruh pakai teknik integralnya atau enggak nanti Bu, atau kita bebas? Selama ini sih kalau di ujian offline, itu nggak diminta harus pakai teknik apa gitu, enggak. Tapi kita bebas gitu mau pakai teknik apapun. Tapi biasanya sih kalau soal itu udah jelas gimana ya. Biasanya tuh di soal ujian tuh kadang jelas ini lebih enaknya pakai pecahan parsial. Kita belum belajar ya pecahan parsial. Ini enaknya pakai pecahan parsial. Nah, terus tapi tetap aja gitu. Ada anak yang pakai yang lain gitu. Nggak disalahin. Kalau kita koreksi mah tetap kita koreksi kalau dia memang ternyata pakai substitusi trigonometri, ternyata bukan pakai pecahan parsial, tapi hasilnya dan prosesnya benar, ya kita nggak apa-apa. Cuma kadang karena ini ujiannya daring ya, bisa jadi nanti soal ujiannya tuh dengan menggunakan teknik substitusi dengan pemisalan U seperti ini, maka hasil integralnya apa kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya, saya kurang tahu, belum bisa menebak-nebak ujiannya nanti seperti apa. Kalau selama offline, itu nggak pernah ada soal yang meminta kita wajib pakai teknik apa gitu, enggak. Oh gitu, oke. Terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pasti udah pada ngantuk, ya udah sore banget. Bu, izin nanya Bu. Ya, silakan. Yang soal tadi Bu, boleh balik ke itunya nggak Bu? Boleh. Santai. Ini. Yang mana ya? Mana Bu? Udah sehat. Oh, yang atas tan sama seknya Bu. Tan sama kotanya kalau nggak salah Bu. Dia. Yang itu Bu. Ya. Ada yang mana ya? Bukan ya bukannya Bu. Ini. Kan tadi ada. Nah, mungkin Bu. Buka. Yang mana ya? Ke bawah Ibu. Emang ada kosek ya? Saya rasanya nggak nulis. Ini tadi yang tan sama nah itu Bu, tan sama sek. Ini. Itu. Ya, yang tulisannya hijau. Nah, itu kalau misalnya kan tuh kebetulan tannya pangkat 2 kan Bu ya, tan kuadrat.
kalau misalnya kayak tannya pangkat 6 gitu, berarti harus dipangkatin 6 gitu, Wi? Ya benar, harus dipangkatin. Atau ada cara lain biar cepet? Enggak, harus pakai kayak gitu sih. Jadi memang ini mau nggak mau harus dipangkatkan gitu. Misal ini tan pangkat, saya warnain beda ya. Jadi misal ini tannya itu pangkat 7 gitu ya. Nah, otomatis ini kalau hilang 1, ini sisanya tannya pangkat 6 kan. Kalau tan pangkat 6 berarti harus dibuat tan kuadrat dipangkatkan 2. Pangkat 2, pangkat 3 gitu. Tan kuadratnya ubah jadi sekan kuadrat min 1 kan. Sekan kuadrat min 1-nya harus dipangkatin 3. Ya harus dipangkatin. Harus dipangkatin pangkat 3 gitu. Karena ini kalau kita misalin U-nya adalah sekan, berarti kan jadi U pangkat 5/2 dikalikan U pangkat 2 min 1 pangkat 3. Jadi ini pangkat 3. Nanti kalian pangkat 3. Ini kan pangkat polinomial biasa. Jadi kalau udah dalam U sebenarnya ngali-ngaliin jauh lebih mudah daripada pada saat bentuknya sekan-sekan. Tapi tetap harus dikaliin ya. Maksudnya tidak ada cara yang lain. Ya kalau kalian mungkin punya ide lain, pakai integral parsial lah, ya nggak apa-apa. Sebetulnya teknik yang diberikan di sini tuh teknik yang efisien sih, yang prosedural, yang lebih lebih ada prosedurnya gitu. Kalau misalkan integral parsial, ya mungkin bisa di sini integral parsial. Kalian coba aja. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih pendek. Cuma ya tidak ada prosedurnya aja gitu. Kalian bisa bereksplorasi. Oke, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini makanya saya kasih contohnya yang kecil-kecil ya pangkatnya, karena kalau panjang nggak beres-beres. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini baru subbab 7.3, tapi memang saya sudah rencana subbab 7.3 itu sekarang. Kalau saya kosongkan tutorialnya, berarti subbab 7.3 besok, dan kita ketinggalan satu subbab. Besok pagi jam 7 kita bahas substitusi yang merasionalkan. Permisi Bu, mau bertanya. Oke. Gimana Kelvin? Tadi kan nilai dari trigonometri itu selalu nilai X gitu. Gimana kalau misalnya bukan nilai X gitu, kayak bentuknya persamaan atau X yang lain, koefisien 6X itu bisa juga nggak pakai? Bisa. Jadi ini nggak harus X ya. Misal saya punya tan pangkat 3, misal 7X gitu ya, sekan pangkat 2, atau sekan pangkat 3, 7X. Misal sama lah ya, sekan pangkat 3 dan tan pangkat 3. Nggak masalah, tapi harus sama ya, harus sama-sama 7X. Karena kita cuma dikasih prosedurnya yang itu doang. Jadi kalau tan pangkat, mana tadi? Nah ini, tan pangkat MX, sekan pangkat NX, X-nya bisa diubah, tapi harus dalam huruf yang sama ya, maksudnya 3X ya 3X, U ya U, gitu. Sekannya U ya tannya harus U, nggak boleh beda, misal tannya 3X, yang sekannya 5X, itu enggak. Itu yang beda cuma yang di sini doang tadi. Teknik yang ini nih, sin 3X, cos 9X, misalnya, itu bisa beda. Tapi untuk yang di sini, dikasih teknik untuk yang X sama. Jadi 7X ya, sekannya 7X gitu-gitu. Kalau beda gimana ya? Kalau beda berarti memang nggak ada prosedurnya. Kalian bisa pakai integral yang lain, bisa pakai parsial, bisa pakai mungkin substitusi gitu. Tapi ini tetap bisa ya maksudnya. Misal saya berarti bisa, karena ini tannya pangkat ganjil, berarti saya bisa pisahkan. Ini jadi tan pangkat, kalau ganjil tadi kan kita bisa pisahkan tan seknya kan. Tan 7X, sekan 7X. Ini sisanya berarti tan pangkat 2 7X sama sekan pangkat 2 7X. Gini. Kemudian ini kan nggak usah diapa-apain. Kalau sektan yang dikeluarkan, ini harus diubah ke dalam sekan semua kan. Jadi si tan kuadratnya yang harus kita ubah. Jadi sekan kuadrat 7X min 1
Yang ini sekan pangkat 2 7x. Yang ini tan 7x sekan 7x dx. Kita bisa misalin U-nya sekan 7x. Kalau U-nya sekan 7x, berarti DU-nya adalah sekan 7x tan 7x dx kali 7 kan? Gini. Karena kalau sin 5x turunannya kan cos 5x kali 5 gitu. Ini turunan dari sekan x ya, berarti 7 sekan 7x tan x. Sekan 7x tan 7x kali 7. Jadi ini adalah DU per 7. Cuma nambah apa namanya koefisien aja sih, konstanta gitu. Integral U kuadrat min 1, ini U kuadrat, ini jadi DU per 7. Gitu ya, ini bisa selanjutnya. Tapi harus sama setidaknya yang ininya. Itu terus harus sama berarti. Ya. Berarti kalau bentukannya tuh bentuk bukan aljabar itu juga bisa. Kalau bentuknya bukan bentuk aljabar bisa sih, asalkan ini ya, maksudnya masih bisa dibuat DU di sini. Kalau misalkan tan 3 apa ya? Misalkan tan pangkat 3 ln X gitu ya, di dalamnya ada ln X. Kalau misal ini masih bisa ngebentuk DU ya nggak masalah. Berarti kan di sini harus ada super X atau apa, ada komponen lain di sini gitu, biar nanti bisa jadi DU-nya gitu. Paham ya, maksudnya seperti itu. Yang penting kita bisa ngebentuk DU aja sih di sini, biar jadi bentuk yang bagus. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Besok kita ketemu lagi. Saya lupa loh, ternyata jadwal SITH dan FTTM bentrok. Saya kira tuh masih sama seperti tahun lalu, semester lalu. Jadi waktu hari Selasa kalian kuliah SITH tuh lagi pada chat, ibu mana linknya, ibu mana linknya. Dan saya lagi ngajar kalian. Saya nggak tahu kalau jadwal SITH diubah jadi Selasa dan Rabu dengan jam yang sama dengan FTTM gitu, saya bingung. Jadi cuma 5 bentuk ya Bu. Iya, bukan 5 bentuk, 5 jenis yang kita pelajari. Sin pangkat n cos pangkat n, integral perkalian sin pangkat m kali cos pangkat n, sama yang sin mx cos nx tanpa pangkat, cos sin gitu ya. Sama yang keempat itu tan pangkat n atau kotan pangkat n. Yang kelima kombinasi kotan sama kosek, kotan pangkat m kosekan pangkat n, sama tan pangkat m sekan pangkat n. Itu yang dipelajari. Makanya judulnya beberapa integral trigonometri. Jadi nggak semuanya memang dibahas. Terus Ibu kalau misalkan bentrok itu jadi gimana dong kemarin? Jadi kemarin yang SITH saya minta kayaknya saya stop dulu ya. Stop record.